Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Sanadi dari jurusan Teknik Informatika A. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit tentang augmented reality. Yang pertama itu, augmented reality atau AR adalah teknik yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital konten yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Augmented reality memperbolehkan pengguna melihat objek maya 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksikan terhadap dunia maya. Cara kerjanya, AR dapat ditampilkan di berbagai perangkat seperti handphone, kacamata khusus, kamera, layar, webcam, dan sebagainya. Perangkat tersebut akan berfungsi sebagai output device. Mengapa output device? Karena akan menampilkan sebuah informasi berupa bentuk video, gambar, animasi, dan model 3 dimensi yang perlu digunakan. Augmented reality atau AR menggunakan teknologi SLAM atau Simultaneous Localizing and Mapping, sensor dan pengukur kedalaman, misalnya pengumpulan data sensor untuk menentukan suatu lokasi, menghitung jarak dari lokasi sebelumnya ke lokasi tujuan. Dan komponen pendukung AR, pertama itu ada kamera dan sensor. Kamera dan sensor digunakan untuk mengumpulkan data informasi, kolaborasi dengan pengguna dan mengirimnya untuk diproses. Yang kedua itu proyeksi. Komponen ini mengacu pada proyektor kecil, misalnya semacam headset AR. Alat tersebut mengambil informasi dari sensor dan memproyeksikan konten yang terkomputerisasi ke permukaan untuk dilihat. Dan metode augmented reality, marker based augmented reality. Jenis AR ini memerlukan objek visual khusus dan kamera untuk memindainya. Objek visual bisa berbentuk apa saja, dari kode QR yang dicetak hingga simbol khusus. Yang keduanya itu markerless augmented reality. Markerless AR menggunakan teknologi GPS, pengukur kecepatan, kompas digital, serta akselerometer yang tertanam dalam peringkat untuk menyediakan data berdasarkan lokasi. Untuk toolnya di sini ada yang pertama itu Unity, ada juga Victoria, Mono Develop, dan ada Java dan Android. Nah, di sini terakhir contoh augmented reality buatan anak bangsa. Iya, Alfian kita juga generasi muda sebenarnya dalam rangka Sumpah Pemuda ini. Mungkin Alfian kita masih bisa dikatakan muda ya. Termasuk generasi muda sebenarnya. Mungkin Pokemon Go ini adalah suatu game yang sedang hangat di kalangan pemuda. Dan kalau ngomongin Pokemon Go, ini adalah namanya teknologi augmented reality yang semakin dikenal, terutama setelah adanya demam Pokemon Go di seluruh dunia. Iya, nah Indonesia ini salah satunya memang memiliki seorang anak muda yang mendunia berkat produk AR-nya yang di bidang edukasi hingga fashion 4 dimensi. 4D ya. Nah, kita akan berkenalan ini dengan yang namanya Hasbi Asyadik, yaitu seorang penemu teknologi augmented reality di Indonesia. Kartu dan buku mewarna ini dilengkapi teknologi augmented reality, membuat gambar muncul seperti sulap ketika dilihat melalui ponsel pintar atau tablet. Selain kartu dan buku, perusahaan asal Bandung bernama Octagon Studio juga membuat ini. Kaos-kaos ini seperti kaos biasa kalau kita lihat dengan mata telanjang, namun jika kita lihat menggunakan iPad ini, otomatis muncul 4D, seperti ini salah satu kuda, ini juga penyu, terdengar juga audionya, suara laut, dan Spinosaurus. Dan kita coba digunakan oleh Mbak ini yang cantik, otomatis muncul jerapah dan zebra. Dikembangkan oleh anak muda bernama Hasbi Asyadik, upaya Octagon Studio sejak 2013 kini berhasil membawa teknologi IR ke mainstream. Jadi ini salah satu pengembangan dari lini produk kita. Kenapa fashion? Karena ya tiap orang pakai baju kan. Nah, kita bisa turn apapun grafis yang ada di baju jadi AR. Jadi orang lebih excited aja pakai baju. Penyebarannya untuk teknologi ini ya. Pakaian 4D ini sudah berhasil dijual di 130 negara dengan dukungan Marks and Spencer yang berbasis di London, Inggris. Mereka tertarik untuk bikin
augmented reality t-shirt untuk line up kidswear mereka gitu. Setelah itu jalan, kita bikin satu platform namanya Wear 4D, itu untuk mengakomodir semua augmented reality yang based on fashions. Nama Octagon Studio mungkin belum familiar di dalam negeri, tapi di Amerika Serikat, ada 2 pilot lembaga ruang angkasa Amerika NASA yang terkagum-kagum dengan teknologi buatan anak Indonesia ini. Alfred Worden, pilot Apollo 15, dan Eugene Cernan, Apollo 17, terlihat menikmati produk milik Octagon Studio. Ada partner kita di UK, kita join exhibition bareng, itu New Scientist Live nama eventnya, terus itu dihadiri sama Al Worden, pilot Apollo 15, dan beliau mencoba produk kita dan Bagaimana reaksi? Saya nggak datang ke exhibition, cuma saya dapat terima footage fotonya dan beliau sangat suka sekali. Berkat inovasinya, Hasbi dilirik oleh PropShop, sebuah perusahaan properti film di Hollywood. Perusahaan ini membuat properti untuk film Star Wars dan semua film James Bond. Mereka pegang license untuk beberapa Disney license sama Eon Productions, which is James Bond. Ya. Nah dari situ kita coba bikin produk gabungan produk, either hardware dan software. Hasbi masih terus bermimpi untuk terus membawa teknologi IAR semakin dikenal dunia. Selain fashion dan perumahan, pendidikan menjadi lahan yang menurutnya potensial di masa depan. Kita coba masuk ke IoT, Internet of Things. Kita mau coba bikin hardware yang support konten-konten AR atau VR kita. Jadi instead of software aja, kita juga mau bikin hardware-nya juga gitu, yang kayak interact each other gitu, yang lebih biar bikin proses apapun itu bisa belajar itu jauh lebih menyenangkan. Sebaik-baiknya teknologi adalah jika ia dapat membawa manfaat dan pengaruh positif bagi lingkungan, di tingkat lokal maupun global. Radinal Taprawira, Bandung. Ya, Alfian keren sekali tadi. Mungkin nanti berikutnya saya akan bisa muncul melihat gambar AR apa di gitu ya. bajunya Alfian. Iya. Dan itulah presentasi singkat saya tentang augmented reality atau AR.